Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayatullah, kelas 6A3 NPM 2018-1011-5127, mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Nama dosen Ibu Anggraini Aryani Putri SHMH. Baik, saya akan membacakan naskah tugas KDRT ini. Kepolisian daerah Cilacap menangkap seorang warga negara asing atau WNA Singapura yang melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Kini pria berusia 58 tahun itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Belakangan terkuak korban berinisial M ini tak hanya dua perempuannya, istrinya L yang dinikahinya secara siri pun turut menjadi korban kekerasannya. Makanya L tak pernah mencegah ketika melakukan kekerasan terhadap anak perempuannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini, sebab ia pun bisa menjadi korban berikutnya. Bahkan M sempat bikin gusar masyarakat Majenang. Pasalnya ia tidak mengakui telah melakukan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangganya. M pun mengelak apa yang dilakukannya karena bentuk sayang kepada anak dan istrinya. Warga pun sempat menuntut si M ini agar pulang ke negaranya. Nah, kasus di Majenang ini rupanya bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Cilacap. Kasus kekerasan ini terhadap anak dan pencabulan anak terus terjadi meski sudah diantisipasi dengan beragam cara. Undang-undang KDRT pun telah memberikan larangan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Nah, di pasal 5 UU KDRT ini disebutkan juga kekerasan fisik yang dimaksud. Pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 6 UU KDRT, sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang, menyulut dengan api adalah dilarang. Nah, di pasal 26 ini ayat 1 disebutkan Undang-Undang KDRT menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban. Sebaliknya, keluarga, pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban. Nah, di dalam pasal 26 ayat 2 UU KDRT, kasus di Majenang ini rupanya bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Cilacap. Kasus kekerasan terhadap anak dan pencabulan anak terus terjadi meski sudah diantisipasi dengan beragam cara. Nah, lembaga P2TP2A ini menyatakan bahwa hingga Oktober 2019 terjadi 72 kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak yang jumlahnya lumayan tinggi hingga mencapai 89 orang. Kasus kekerasan yang terjadi ini beragam, mulai dari pencabulan, perkosaan, kuasa asuh, KDRT, penelantaran, pelecehan seksual, human trafficking, dan lain sebagainya. Nah, jenis kekerasan terhadap anak ini pun tinggi sekali di Cilacap pada 2019 adalah yaitu persetubuhan mencapai 23 kasus dengan jumlah korban yang mencapai 24 anak. Kemudian pencabulan anak dengan 18 kasus dan mencapai 26 anak. Sebab itu P2TP2A mengintensifikasikan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di hampir semua lini, mulai dari lingkungan sekolah, pemerintah, desa, ibu PKK,
kelompok pengajian, komunitas perempuan lainnya. Namun perwakilan P2TP2A ini mengakui tak beroperasi secara efektif. Penyebabnya bermacam, mulai dari anggaran hingga keterbatasan SDM. Nah, keberadaan lembaga masing-masing kecamatan dan desa ini pun diharapkan korban kekerasan lebih mudah mengakses dan melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Masyarakat juga dapat melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekitarnya. P2TP2A ini Cilacap selalu senantiasa mendampingi korban kekerasan dalam proses litigasi dalam kerjanya bekerja sama dengan kepolisian Cilacap. Diduga jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua dilaporkan. Pasalnya sebagian masyarakat masih menganggap KDRT ini sebagai aib keluarga yang disembunyikan. Padahal demikian, pihak keluarga pun masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya. Nah, kekerasan terhadap korban ini pun adalah kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam mencegah KDRT. Nah, di pasal 15 Undang-Undang KDRT ini berbunyi sebagai berikut. Disebutkan, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib melapor, wajib melakukan upaya-upaya dengan batas kemampuannya untuk yang pertama mencegah berlangsungnya tindak pidana, yang kedua memberikan perlindungan kepada korban, yang ketiga memberikan pertolongan darurat, yang keempat membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Nah, UU KDRT ini pun menyebutkan bahwa permohonan dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Kemudian ditegaskan pula dalam hal permohonan ini, permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan, pendamping, pembimbing rohani. Maka korban harus memberikan persetujuan. Namun dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Nah, bisa dilihat di dalam pasal 30 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan tersebut, misalnya pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya. Untuk kekerasan fisik maupun psikis yang terjadi yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan. Nah, di dalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang KDRT, yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Nah, di dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan korban. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang. Apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian, pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah pengajuannya diajukan. Bukan hanya di Cilacap, namun terjadi di Jawa Tengah. Rata-rata angkanya pun secara terus beranjak naik. Nah, kekerasannya ini lagi-lagi dipicu oleh faktor ekonomi yang terjadi biasa antara suami dengan istri. Begitu juga faktor KDRT ini meningkatkan kasus perceraian tinggi. Nah, di sini ancaman pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 juta. Nah, ini ada di pasal 44 ayat 1 UU KDRT dan khusus bagi KDRT yang tidak khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari. Ancaman pidananya hanyalah penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak itu 5 juta. Nah, yang barusan saya sebutkan ini pasal 4 ayat 4 Undang-Undang KDRT yang pertama itu tadi pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. Nah, di sini saya tambahkan bahwa perlunya adanya upaya di lingkungan keluarga ini, contoh dari mertua, orang tua, saudara kandung maupun saudara tiri, saudara jauh. Ini perlunya adanya pendekatan, kerukunan, saling antara keluarga satu sama lain, dan lingkungan seperti dari sekolah, pemerintah, desa, ibu PKK, kelompok pengajian, dan komunitas perempuan lainnya. Karena bisa dilihat bahwa bagaimana orang ingin memimpin suatu jabatan atau suatu pekerjaan apabila di rumahnya saja ini keluarganya pun belum sepatutnya rukun atau baik. Nah, bisa disimpulkan bahwa pentingnya peran keluarga dan peran kita mempelajari agama ini agar supaya masyarakat atau keluarga ini yang lain agar mendapatkan pencerahan dari ibu-ibu PKK maupun ustadz, pendeta, semacam tokoh agama yang untuk mengisi kajian-kajian agar supaya rukun bertetangga. Baik, sekiranya cukup yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, bisa di like, di komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.